Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Kita tahu bahwa di dunia ini kita hidup hanyalah sementara. Pada waktunya kita akan mati. Mau tidak mau, pada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah kita mati, roh kita tidak hilang begitu saja. Roh kita sifatnya kekal dan akan kembali kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita, untuk dihakimi, untuk diadili. Saudara-saudara, setelah kematian, ada kehidupan yang sifatnya kekal. Tetapi hanya ada dua tempat yang ada pilihannya, yaitu satu, di tempat yang penuh bahagia, penuh damai, penuh sukacita selama-lamanya. Atau yang satu lagi, di tempat penghukuman, penderitaan, siksaan selama-lamanya. Kita mau setelah kita meninggalkan dunia ini, kita bisa berada di tempat yang bahagia, penuh damai dan sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Dan inilah yang kita inginkan semua manusia. Nah, tetapi kita adalah orang berdosa. Setiap dosa ada akibatnya. Akibat daripada dosa adalah penghukuman yang kekal. Kita akan masuk ke dalam neraka, di mana kita akan menderita selama-lamanya akibat daripada dosa. Oleh karena itu kita tidak mau dihukum oleh Tuhan. Kita mau memperoleh hidup yang kekal, hidup yang sejati itu, yaitu penuh damai, penuh sukacita, penuh bahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal ini? Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Di Yohanes pasal 6 ayat 35, di sini Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, kita tahu di dunia ini bagaimana supaya kita bisa sehat, kita kuat, dan kita juga panjang umur. Caranya adalah kita harus makan, kita harus minum. Ini adalah hal yang paling utama, hal yang paling dasar. Kita harus makan dan kita harus minum. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, maka kita bisa cepat sakit dan kita bisa juga cepat mati. Oleh karena itu, supaya kita bisa tetap hidup, kita bisa panjang umur, kita harus makan dan kita harus minum. Jadi ini gampang kita bisa mengerti. Tuhan Yesus di sini, dia menggambarkan dirinya seperti makanan dan juga minuman. Hanya makanan dan minuman di sini tentunya bukan untuk kehidupan di dunia ini. Bukan berurusan dengan jasmani kita, tetapi ini berurusan dengan kerohanian kita, berurusan dengan kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dan akulah minuman itu, air hidup. Kalau kita makan, kalau kita minum, maka kita tidak akan lapar lagi dan kita tidak akan haus lagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita datang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti makanan dan minuman. Dan ini bukan berbicara tentang untuk hidup jasmani atau hidup di dunia ini.
Tapi ini berbicara tentang kerohanian, tentang kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus kalau kita mengatakan kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal itu, maka kita harus datang, kita harus menerima dan percaya kepadanya. Ini digambarkan seperti kita makan dan minum. Ya, maksudnya adalah kita harus datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Maka di sini dikatakan akulah, hanya dia satu-satunya. Tidak ada pribadi lain yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal itu. Tidak ada pribadi lain yang bisa membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Tidak ada pribadi lain yang memberikan kita kehidupan yang sejati, yaitu bersama dengan Tuhan, penuh damai, penuh sukacita, penuh bahagia selama-lamanya setelah kita meninggalkan dunia ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar mau memperoleh hidup yang kekal itu, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepadanya. Nah, kenapa? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dialah Allah yang datang menjelma menjadi manusia. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati untuk menggantikan kita dari penghukuman yang kekal. Dia bangkit kembali dan dia hidup selama-lamanya, pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan mengeraskan hati. Ya, jangan mengeraskan hati dan jangan menunda-nunda. Jangan mengabaikan. Ini adalah urusan yang paling penting. Karena ingat, di dunia ini hanyalah sementara. Dan setelah itu kita akan menghadap Tuhan untuk diadili. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, di dunia ini kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka dosa kita sudah ditebus, diampuni, dan kita menerima ya tempat yang bahagia. Kita ada ya tempat di sorga karena Tuhan Yesus pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita, dan kita akan hidup dengan damai, penuh sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini yang kita inginkan, kita harapkan? Maka ingat, bertobat dan berilah dirimu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.